Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemendikbud, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Yang pertama, negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempati pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang kedua, ada negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat ada mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan beberapa jenis, yakni autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, ada oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari kerajaan. Dan terakhir ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis melalui pemilihan umum. Dalam buku Bentuk Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2010 karyamu Nur L. Ibrahim, jika kita berbicara mengenai bentuk negara, maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antar kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti itu disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya pusat yang diasumsikan berada di atas daerah. Jika berbicara mengenai bentuk pemerintahan, maka tengah berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara legislatif dan eksekutif. Bentuk negara Indonesia dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Dalam negara Republik Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat kebijakan, serta memilih presiden untuk menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum. Masa jabatan kepala negara biasanya 5 tahun atau sesuai peraturan di negara yang bersangkutan. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Kemudian, secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan ini memiliki kekuasaan eksklusif lewat pemilihan umum, di mana
sistem ini rakyat yang memilih siapa yang akan menjadi presiden. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini parlemennya memegang peran yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan semi-presidensial, merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. 4. Sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendali penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis, kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal dan pada individu. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. 6. Sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, permasalahan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Selanjutnya ada sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem pemerintahan beberapa kali. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial, bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Federasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Kesatuan adalah bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya UUDS tahun 1950. Keempat, sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1966. Bentuk negaranya adalah kesatuan, republik adalah bentuk pemerintahannya, presidensial adalah sistem pemerintahannya, UUD 1945 adalah konstitusinya. Kelima, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dimulai sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berkedaulat.